Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Jae-hee. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku ini, di mana saya akan membacakan bagian terakhir dari buku ini, yaitu Minggu ke-12 di Dasar Hati. Indeks kelesuanku sangat tinggi. Aku tidak ingin bekerja sama sekali. Pada jam makan siang, aku tidak berusaha untuk mendapat perhatian, tapi rasanya aku menjadi sedikit sedih. Aku merasa iri saat orang-orang memuji temanku cantik. Aku pun jadi membenci temanku itu hanya karena alasan sepele seperti itu. Sungguh, aku ini payah sekali. Apa benar aku ini orang yang hangat? Aku sama sekali tidak pernah berpikir bahwa aku ini adalah orang yang baik. Aku hanya merasa bahwa kepekaan dan kecerobohan yang ada dalam diriku tidak ingin dipermalukan di depan umum saja. Psikiater, apa kabar? Kabar saya tidak baik. Psikiater, apa ada sesuatu yang terjadi? Saya kembali menjadi depresi dan lesu. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya di kantor karena tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Minggu lalu saya sudah mengatakan ingin mengundurkan diri dari perusahaan. Ketika ketua tim saya menanyakan alasannya, saya menjawab karena saya memiliki permasalahan di mental dalam tubuh saya. Saya juga mengatakan bahwa saya sedang menjalani pengobatan. Ketua tim pun memahami kondisi saya saat ini. Dia berkata dengan berhenti bekerja, perasaan cemas saya bisa menjadi lebih parah. Maka dia pun menyarankan agar saya memakai cuti saya minggu depan. Kemudian mulai bulan November, dia akan berusaha membuat saya bekerja lebih bebas. Jika setelah itu keadaan saya tidak kunjung membaik, barulah kami akan membicarakan hal ini kembali. Psikiater, apakah Anda baik-baik saja saat itu? Saya sampai menangis karena saya sangat berterima kasih kepada ketua tim saya. Saya bekerja tanpa istirahat di kantor saya sekarang selama kurang lebih 4 tahun. Ada hal-hal yang diberikan oleh perusahaan yang bisa membuat saya merasa tenang dan aman, yaitu keseharian dan pekerjaan yang teratur, uang, dan lain-lain. Saya merasa takut untuk keluar dari zona nyaman itu, tapi sekarang saya merasa tenang karena pengunduran diri saya dari perusahaan harus diundur. Tapi saya merasa juga bahwa rasa tenang ini adalah hal yang bersifat sementara. Itu karena situasi di kantor tetap sama saja. Waktu yang saya habiskan di kantor sangat membosankan dan saya hanya berjuang untuk tetap bertahan hari demi hari. Saya tidak tahu kenapa semua menjadi seperti ini. Sudah 2 bulan berlalu sejak semuanya menjadi seperti ini. Oh ya, besok saya akan pergi berlibur ke Gyeongju sendirian. Psikiater, bagaimana perasaan Anda setelah pulang dari kantor? Saya tidak memiliki energi. Sumber kebahagiaan saya satu-satunya adalah waktu saya berjalan kaki dari kantor ke rumah. Setelah sampai di rumah, saya terus merasa lesu. Jika saya mulai memikirkan kegiatan yang bisa saya lakukan, pikiran yang mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut pun langsung muncul. Psikiater, akhirnya apa yang Anda lakukan? Saya makan dengan banyak, saya makan camilan dan coklat sendirian, lalu saya minum-minum sambil menangis. Tapi di sisi lain saya juga tidak mau berat badan saya naik kembali, jadi saya pun bertambah stres, semuanya pun menjadi kacau. Psikiater, bagaimana dengan hubungan Anda dan pacar Anda? Hubungan kami baik. Hubungan saya dan pacar saya adalah satu-satunya hubungan yang membuat saya merasa aman dan nyaman. Dia menerima saya apa adanya dan berusaha untuk selalu berada di samping saya, maka saya pun merasa aman. Psikiater, jika Anda sudah terbiasa dengan hal itu, apakah Anda akan menjadi bosan? Saat ini saya merasa senang, tapi saya tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Psikiater, selain itu, apakah ada hal lain yang terjadi? Saya bertanggung jawab atas media sosial milik perusahaan tempat saya bekerja. Awalnya,
Saya yang merencanakan semua konten yang akan diunggah di media sosial itu. Tapi jika dipertimbangkan masalah waktu, tidak mungkin saya mengerjakan semuanya sendirian. Maka tim perencanaan dan tim pemasaran pun ikut membuat rencana konten bersama-sama. Awalnya saya menikmati hal itu, tapi lama-kelamaan saya terjebak dalam proses itu, sehingga akhirnya saya hanya menjadi orang yang mengunggah konten-konten tersebut. Sebenarnya, bisa saja saya yang memimpin untuk pembuatan konsep itu, tapi saya sama sekali tidak bersemangat untuk melakukannya. Saya merasa seperti kehilangan posisi saya secara perlahan. Psikiater, ketika Anda yang memimpin prosesnya, apakah ada derajat keberhasilan tertentu yang Anda raih? Aku, iya, saya menikmati prosesnya, dan ada keberhasilan yang saya raih dari proses tersebut. Ketua tim pun menyarankan agar saya mulai merencanakan produksi buku dan mengajak saya untuk melakukan proyek yang menyenangkan. Meskipun saya sangat berterima kasih pada ketua tim saya terus berpikir, apa yang sebenarnya saya kerjakan di sana? Rasanya sangat berat untuk saya. Psikiater, apakah Anda sudah pernah memikirkan apa yang akan Anda lakukan seandainya Anda berhenti bekerja? Saya sedang menyiapkan sebuah buku. Saya akan menuntaskannya dan juga mempersiapkan bisnis. Saya akan mendapat uang pesangon. Jadi rencana saya ini mencoba bertahan hidup dengan uang pesangon itu sambil melakukan pekerjaan paruh waktu yang lain. Kalau bisnis saya tidak berjalan dengan lancar, maka saya berpikir untuk melamar kerja di tempat lain. Psikiater, apakah Anda bersemangat dalam menyiapkan buku Anda? Iya, persiapannya sudah berjalan cukup jauh. Saya rasa paling lambat pada musim semi. Semuanya akan tuntas. Psikiater, saya rasa benar kata ketua tim Anda. Mungkin Anda merasa lelah. Sepertinya Anda tidak kehilangan semangat dalam mengisi kembali semangat dan energi Anda dengan cara berlibur. Saya tidak yakin apakah dengan pergi berlibur bisa mengisi kembali energi saya atau tidak. Saat liburan Chuseok, kemarin saya beristirahat dengan cukup. Saya merasa seperti gila karena kehilangan semangat saya. Belakangan ini saya jadi sering marah dan pikiran saya pun rasanya mudah lelah. Chuseok sendiri adalah sebuah festival panen utama dan hari libur nasional selama 3 hari di Korea Selatan yang dirayakan secara besar-besaran di musim gugur. Psikiater, meskipun Anda berkata bahwa suasana. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda beristirahat adalah sesuatu yang penting. Ketika Anda pergi berlibur, Anda harus banyak menyerap cahaya matahari dan banyak berjalan kaki. Baik, saya akan melakukan hal itu. Saya ingin menghilangkan rasa bosan ini dari dalam diri saya. Psikiater, kenapa Anda memilih untuk berlibur sendirian, menyesuaikan selera atau satu sama lain? Kalau pergi sendiri, semua keputusan dan pilihan tergantung pada diri saya sendiri kan? Saya ingin melakukan hal itu. Psikiater, bagus sekali, hal itu adalah hal yang penting. Anda butuhkan sekarang menghabiskan waktu sendiri. Lalu kenapa Anda memilih Gyeongju sebagai tujuan? Tadinya saya tidak tak tahu mau pergi kemana. Saya juga tidak bersemangat untuk pergi. Tiba-tiba saat itu teman saya mengirimkan foto liburannya di Gyeongju. Saya menyukai situasi di sana karena bangunan-bangunan yang ada di sana tampak pendek-pendek sehingga susunannya terlihat tenang dan damai. Saya ingin berjalan-jalan ke sana. Ada baiknya Anda merasakan sendirian di lingkungan yang asing bagi Anda. Mungkin saja dengan begitu bisa mencegah Anda untuk terjatuh lebih dalam lagi sampai ke dasar. Contohnya, ketika kita jatuh ke dalam air, kita akan tetap merasa aman jika telapak kaki kita masih bisa menggapai dasar air itu kan? Itu karena kita masih bisa berusaha untuk keluar dari dalam air itu. Tapi bayangkan, jika kita tidak tahu di mana dasar air itu, tentu kita akan merasakan ketakutan yang luar biasa kan? Terkadang ada baiknya juga Anda menginjak dasar dari sesuatu.
Aku, apa maksudnya dengan menginjak dasar dari sesuatu? Aku, apa maksudnya dengan menginjak dasar dari sesuatu? Psikiater, maksudnya ada baiknya Anda mengalami terlebih dahulu rasa putus asa dalam kesiapan yang lebih besar daripada apa yang Anda rasakan saat ini. Saya akan mengganti sedikit resep obat untuk Anda. Antidepresan akan mengangkat perasaan Anda yang berada di dasar saya akan coba menambahkan obat pengendali perasaan. Bagaimana dengan fokus Anda? Apakah Anda bisa berfokus pada sesuatu dengan baik? Aku, ada saat dimana saya benar-benar fokus, ada saat dimana saya tidak bisa fokus sama sekali. Psikiater, apakah akhir-akhir ini Anda sering menangis? Aku, hari Senin minggu lalu ketika saya datang untuk mengambil obat, saya menangis 1 kali. Lalu kemarin juga saya menangis. Kira-kira dalam seminggu terakhir ini saya menangis 3 kali. Psikiater, gejala yang Anda rasakan tampaknya berbeda dengan gejala depresi pada umumnya. Ada juga gejala ADHD yang muncul pada orang dewasa. Gejala-gejala yang muncul misalnya merasa kosong, bosan, dan menurunnya daya konsentrasi. Saya akan mempertimbangkan kemungkinan itu dalam memberi Anda obat juga. Aku merasa apa yang dikatakan psikiater sangat cocok denganku. Iya, baik, psikiater. Ya, pesan saya, nikmatilah liburan Anda nanti. Di pertemuan selanjutnya saya harap Anda bisa menceritakan kisah tentang kakak dan orang tua Anda yang belum sempat Anda ceritakan pada saya. Aku, baik, terima kasih. Saya akan mencoba menikmati liburan saya. Bersambung di volume 2. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.